Saudara sekalian, selamat pagi. Saya menyampaikan renungan untuk kita semua pagi ini yang saya beri tema kasih persaudaraan dalam hidup bergereja. Teksnya diambil dari Roma pasal 12 ayat 9 dan 10 berbunyi demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara sekalian, dalam hidup kebersamaan sebagai gereja, apalagi kalau dikaitkan dengan nama gereja kita, Philadelphia, artinya kasih persaudaraan, maka betapa indahnya, betapa pentingnya hidup bersama yang diwarnai kasih persaudaraan. Dan saudara, nasihat dari firman Tuhan tadi mengatakan, janganlah hendaknya kasih itu pura-pura. Saudara, lawan dari kasih adalah kebencian, fitnah. Dan beberapa waktu terakhir ini, sebelum dan sudah pergantian kepemimpinan nasional, saya sering melihat di media sosial betapa banyaknya orang-orang yang mengucapkan kata-kata yang penuh kebencian, kata-kata hinaan, kata-kata cercaan, bahkan kepada pemimpin nasional kita, kepada Pak Jokowi, kepada anaknya yang Gibran yang kemudian menjadi wakil presiden bersama Bapak Prabowo Subianto. Sangat menyedihkan bahwa hidup bersama sebagai bangsa seharusnya kita mewarnainya dengan saling menghargai, bukan saling membenci dan saling mencaci. Nah, saudara, dalam hidup bergereja, kita dinasihati supaya kita mengasihi dan kasih yang tidak pura-pura. Kasih yang pura-pura itu artinya kasih yang hanya mungkin diucapkan dengan kata-kata, tetapi tidak dilakukan secara nyata. Kasih pura-pura itu mungkin hanya berkaitan dengan pencitraan, supaya dikenal kita sebagai orang baik. Saudaraku, kasih sejati selalu menuntut kepada kita kerelaan untuk merendahkan diri, untuk menghargai sesama, untuk berbuat sesuatu, berkorban bagi sesama. Itulah kasih sejati. Jangan hendaknya kasih itu pura-pura. Kasih harus dilakukan. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan, dengan pengorbanan. Lalu dikatakan tadi, jauhilah yang jahat. Saudara, kalau kita mengasihi, tidak mungkin kita melakukan yang jahat. Kalau kita mengasihi seseorang, tidak mungkin kita merugikan orang itu. Kalau kita mengasihi seseorang, tidak mungkin kita melakukan hal yang merugikan orang itu. Saudaraku, karena itu, jauhilah yang jahat. Lakukanlah yang baik. Kalau seorang suami mengasihi istrinya, dia tidak akan membohongi istrinya karena laku jahatnya. Pernah ada seorang bapak yang baru saja ambil gaji karena dia adalah pegawai negeri sipil. Pulang, tergopoh-gopoh. Dia berkata pada, maaf istriku, uang kita gaji bulan ini habis semua karena dompetku jatuh terendang. Ternyata bapak itu, saudaraku, bukan dompetnya jatuh, tapi dia kalah judi online dan uangnya habis. Kasih tidak mungkin melakukan seperti itu. Tidak mungkin membohongi istrinya. Saudaraku, karena itu jauhilah yang jahat. Tapi juga dikatakan oleh firman Tuhan tadi, hendaklah kamu saling mendahului dalam memberi hormat. Harga menghargai, hormat menghormati siapapun sesama kita. Dan itu berarti kita harus rela merendahkan diri. Kita harus rela memberi hormat, menghargai sesama. Sebagaimana saudara, hanya dengan itu saudara, maka kasih sejati itu terjadi dan dialami, bukan pura-pura. Bagaimana kita sebagai orang Kristen yang hidup sebagai gereja, apalagi gereja Kristen Nazaret Philadelphia, saudara, mari kita mengasihi dengan tulus, bukan dengan kata-kata saja, tapi dengan perbuatan. Mari kita rela berkorban, rela berbagi, jauhi yang jahat, dan mari kita saling mendahului untuk memberi hormat, menghormati sesama. Karena itulah kehendak Tuhan, supaya Philadelphia, kasih persaudaraan, nyata dalam kehidupan bergereja. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami. Tuhan, pimpin kami supaya kami sebagai umat-Mu bisa hidup nyata, hidup penuh kasih, saling menghargai dan menjauhi kejahatan. Berkati GKNF gereja kami, berkati kami semua hari. Haleluya. Amin. Selamat pagi.